Tahu nggak sih, hampir semua serangan cyber itu mulainya sama. Jauh sebelum ada virus atau kode berbahaya diluncurkan, ada satu langkah krusial yang sering dilupakan. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas langkah itu. Pemindaian jaringan. Jadi, gimana sih peretas itu ngelihat jaringan kita? Gini, sebelum mereka nyerang, mereka itu butuh peta, ya kan? Nah, pemindaian jaringan ini, itulah cara mereka ngegambar peta targetnya. Ini bukan cuma sekedar langkah awal loh, tapi ini adalah fase pengintaian yang menentukan banget berhasil atau enggaknya serangan mereka nanti. Oke, jadi ini dia nih rencana kita. Pertama, kita bakal bahas seni pengintaian. Terus kita lihat gimana pemindai ini nyari celah kelemahan. Kita juga bakal intip tool-tool apa aja yang mereka pakai, gimana cara mereka kerja diam-diam, dan yang paling penting nih, gimana caranya kita bisa ngebangun benteng pertahanan. Oke, langsung aja kita mulai dari bagian pertama, seni pengintaian. Coba bayangin, ini tuh kayak tahap awal banget, di mana tujuannya cuma satu, ngumpulin info sebanyak-banyaknya, bahkan mungkin sebelum si peretas kepikiran mau nyerang pakai cara apa. Pemindahan jaringan itu ibaratnya kayak mata-mata yang lagi ngawasin gedung targetnya. Tujuannya tuh bukan buat langsung nerobos masuk, sama sekali bukan. Tapi buat nyari semua kemungkinan jalan masuk, pintu, jendela, bahkan mungkin lubang ventilasi sekalipun. Intinya, mereka harus paham betul medan perannya sebelum pertempuran benar-benar dimulai. Nah, setelah ngintip dari jauh, gimana caranya peretas mulai nyolek targetnya? Disinilah kita masuk ke bagian teknisnya. Pemindaian yang sesungguhnya dimulai. Jadi, apa sih yang dicari sama pemindah ini? Ada 3 hal utama. Pertama, komputer atau host mana aja yang lagi nyala. Kedua, layanan apa aja yang lagi jalan di sana, misalnya server web atau email. Dan ketiga, info sistem operasinya apa. Kalau mereka udah dapat 3 info ini, wah itu sama aja kayak kita ngasih cetak bilu serangan lengkap langsung ke tangan mereka. Coba deh, bayangin lagi gedung tadi. Nah, pemindaian port ini, ibaratnya kita nyobain satu-satu gagang pintu dan jendela di gedung itu. Setiap ada pintu yang kebuka atau nggak kekunci, itu bukan cuma celah loh, itu udah kayak undangan terbuka buat si penyerang masuk. Gimana cara kerjanya? Begini, setiap koneksi di internet itu normalnya dimulai dengan proses yang namanya jabat tangan 3 arah. Simpelnya sih kayak, halo, halo juga, oke kita nyambung ya. Nah, para pemindai ini memanfaatkan proses ini buat ngecek port mana aja yang ngejawab halo juga. Dan yang lebih canggih lagi, mereka bisa loh memanipulasi proses ini biar nggak ketahuan. Jelas ya, ngecek satu-satu secara manual itu nggak mungkin. Makanya, ada software-software canggih yang bisa memetakan seluruh jaringan cuma dalam hitungan menit. Dan alat-alat ini dipakai sama 2 sisi loh, baik buat nyerang maupun buat bertahan. Tool-tool ini punya banyak teknik. Ada yang namanya ping sweeps. Ini ibaratnya kayak kita teriak di ruangan kosong buat lihat siapa aja yang nyahut. Terus ada port scans yang tadi kita bahas, buat ngecek pintu mana yang kebuka, sampai vulnerability scans. Ini lebih dalam lagi, buat ngecek apakah kunci di pintu itu udah rusak atau gampang dibobol. Tapi kan ngelakuin semua ini pasti bakal bikin alarm bunyi kan? Nah, disinilah pinternya. Penyerang yang jago itu nggak mau ketahuan. Mereka maunya jadi kayak hantu di dalam jaringan kita. Nggak kelihatan, nggak kedengeran. Nah, ini bedanya kelihatan banget. Ada pemindahan yang berisik. Kayak ngetok pintu kenceng-kenceng terus nunggu dijawab. Ini gampang banget ketahuan sama firewall. Tapi ada juga pemindahan senyap atau stealth. Ini licik banget. Ibaratnya cuma ngegoyangin gagang pintu dikit terus langsung lari. Mereka nggak pernah menyelesaikan jabat tangan tadi, jadi jejaknya hampir nggak kelihatan. Teknik inilah yang dipakai sama penyerang-penyerang kelas kakap. Oke, kita udah lihat gimana canggihnya cara mereka ngintai. Bikin merinding juga ya. Sekarang, pertanyaan paling penting. Terus gimana cara kita ngelawannya? Cara bertahan yang paling efektif itu bukan pakai satu alat super canggih. Bukan. Tapi dengan pertahanan berlapis. Pertama, kita butuh firewall sebagai satpam di gerbang utama buat ngeblok tamu tak diundang. Kedua, kita pasang Intrusion Detection System atau IDS. Ini kayak alarm yang bakal bunyi kalau ada aktivitas mencurigakan. Terus yang paling dasar tapi sering dilupakan, tutup semua port yang nggak perlu. Dan terakhir, kita harus rutin audit. Artinya, kita mindai jaringan kita sendiri buat nemuin celah sebelum orang lain yang nemuin. Dan ini membawa kita ke kesimpulan utamanya. Ada pepatah bilang, pertahanan terbaik adalah menyerang. Dalam konteks ini, artinya, kita harus bisa mikir kayak penyerang buat melindungi diri kita sendiri. Kita harus jadi orang pertama yang nemuin kelemahan di jaringan kita, bukan mereka. Jadi, ingat ya, pemindaian ini baru tahap pengintaian. Baru langkah pertama.
Apa yang terjadi setelah ini? Nah, itu yang benar-benar jadi bukti. Sepenting apa punya pertahanan digital yang kuat. Karena setelah pengintaian selesai, serangan yang sesungguhnya baru akan dimulai.